dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrul shiyam wa syahrul qiyam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi wa qawlina tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Karenanya kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan, keafiatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Kedua kalinya shalawatullahi wassalamuhu selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman yang muter-muter menuju zaman komputer, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ditunggu-tunggu oleh umat muslim sedunia, yang di dalamnya penuh ampunan dan penuh syafaat. Bulan yang dimana pada bulan ini dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Bulan yang mengerjakan ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bulan dimana diturunkannya Al-Quranul Karim, kitab umat Islam. Bulan yang bahkan pada bulan ini tidur pun bernilai ibadah. Masya Allah, begitu agungnya faubilah bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suddifatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa pada lafaz wa suddifatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Namun marilah kita telah bersama yang terjadi di bumi ini. Apakah maksiat sudah tidak terjadi lagi pada bulan Ramadan? Tidak, maksiat masih dilakukan di bulan Ramadan. Masih ada orang yang menggunjing tetangga, menggunjing saudara, membuka aib temannya. Bahkan masih ada orang yang berzina di bulan suci Ramadan ini. Itu karena apa? Karena mereka hanya sebatas berpuasa menahan lapar dan haus dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mereka tidak pernah menyadari bahwa hakikat puasa yang sebenarnya menurut Imam Ghazali yaitu menahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, baik yang dapat dilakukan oleh mata, oleh telinga, oleh mulut, oleh kaki, dan oleh anggota tubuh lainnya. Tidak melakukan maksiat, tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tidak mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tidak berjalan pada kemaksiatan, dan begitu luas hakikat puasa yang sebenarnya. Imam ahli fikih mengartikan syarat sahnya puasa yaitu hanya menahan hawa dan nafsu. Namun ulama ahli hikmah mengartikan syarat diterimanya puasa yaitu puasa yang tercapai maksud dan tujuannya. Lalu, apakah puasa yang dimaksud itu? Puasa yang tercapai tujuannya itu? Puasa yang tercapai tujuannya yaitu puasa dengan akhlak terbaik, akhlak para anbiya, para nabi, akhlak para malaikat, dan yang paling utama
ahlak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejalan dengan makna ini, Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang artinya 5 hal yang membuat puasa tidak diterima, yaitu berbohong, menggunjing, mengadu domba, sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Itu artinya apa? Itu artinya puasa orang yang bermaksiat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu dalam sebuah majmu' karya Al-Habib Al-Kutub bin Abdullah bin Al-Idrus bin Sahab radhiyallahu an, diceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang ahli ilmu. Ya Rasulullah, berikanlah aku syafaat di sisi Tuhanmu. Lalu Rasulullah bertanya pada malaikat, malaikat, apa yang telah dilakukan oleh lelaki ini sehingga tidak diterima oleh Allah? Lalu malaikat menjawab, lelaki ini melakukan maksiat pada bulan Ramadan sehingga dimurkai oleh Allah. Nabi berkata pada laki-laki tersebut, aku tidak akan memberi syafaat pada orang yang dimurkai oleh Allah. Lalu bagaimana caranya agar kita senantiasa terhindar dari maksiat selama bulan Ramadan? Ada banyak sekali caranya. Di antaranya kita dapat perbanyak dzikir kita pada Allah. Kita dapat sering-seringkan kita membaca Al-Quran, karena pada bulan Ramadan pahala membaca Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah. Kita bisa sholat sunnah yang istiqomah, bisa bersedekah, dan banyak lagi ibadah yang fadilahnya sangat besar pada bulan Ramadan ini. Bahkan tidur pun pada bulan ini dinilai ibadah oleh Allah dan dapat pahala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, naumus shaim ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dambuhu maghfurun. Yang artinya, tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya diijabah, dan dosanya diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak zikir, terutama di bulan Ramadan ini. Perbanyak berdoa pada Allah, perbanyak sholat sunnah, dan perbanyak bacaan Al-Quran, agar puasa kita diterima oleh Allah dan kita dapat terhindar dari maksiat. Akhir kata, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.